muslimat yang tidak dapat apa namanya jilbab itu kita juga yang anak yang salah satu konsideran orang ketemu muslimah pas melaku ketemu akhwat ibu-ibu mbak-mbak nopo mbah-mbah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kalimat kata Rasulullah SAW, hakul muslim alal muslim. Jadi haknya muslim terhadap muslim. Kalau Rasulullah menggunakan kalimat muslim itu berarti mewakili perempuan. Perempuan juga masuk di situ. Apakah hanya laki-laki sesama laki-laki, perempuan sesama perempuan? Boten. Tidak. Apakah boleh kita mengucapkan salam kepada yang bukan muhrimnya, bukan yang lawan jenis? Apakah boleh? Boleh. Cuma salam sing wajar. Salam sing wajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah. Kenapa? Karena adab salam itu para jamaah kita diperintahkan untuk membalas semisalnya, atau lebih dari itu. Maksudnya apa? Tidak hanya sekedar ucapan salamnya. Ketika assalamualaikum, menjawab semisalnya waalaikumsalam. Maksudnya semisalnya itu adalah juga ketika dia salam menatap kamu. Umpamane ono konco ketemu sampean, dia salam kepada sampean dengan melihat wajah sampean. Sampean harus apa? Membalas dengan yang sama. Tataplah dengan tatap juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau ingin lebih, dengan senyum. Dia menatap, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kepingin lebih, dengan senyum, waalaikumsalam. Dengan ada nilai lebih. Nah, ini berlaku untuk sesama jenis. Nah, kalau dengan perempuan, apakah harus saling sama, membalas dengan sama? Dia senyum, kita senyum. Beda. Cuman hak salam tetap ada. Justru malah kalau menggunakan bahasa yang lebih, atau sama kadang-kadang disapa ibu-ibu, kalau salam kepada bapak-bapak atau saudara muslim itu cukup assalamualaikum, waalaikumsalam. Nggak usah endel atau lenjeng. Assalamualaikum. Apa mana nek salam nang orang-orang yang puber ke-6 niki ya. Jeduk-jeduk. Masya Allah suaranya enak ya. Lembute, Danio ya. Oh, akhirnya Danio. Akhirnya itu. Nah, semacam itu tidak boleh. Yang jelas sama, boleh. Tapi kita tidak boleh delok menatap. Assalamualaikum. Waktu itu saya lewat, oh itu Bu Anul nanti lewat dia jalan, assalamualaikum, waalaikumsalam, sudah, nggak usah assalamualaikum, no bro sampean kok, nggak usah, nggak perlu. Jadi sewajarnya saja, karena dia juga muslim. Begitu juga sebaliknya, ibu salam ke bapak salam ke ibu-ibu, sewajarnya saja, kecuali bojo sampean, anak sampean, harus ada nilai lebihnya. Sampai assalamualaikum, waalaikumsalam, senyum. Aja sampai salam itu. Kadang-kadang kan orang mau salam, assalamualaikum, jawabnya, waalaikumsalam, sengak. Jawabnya sengak, gak boleh. Nah, kalau dia salamnya keras, balas dengan keras. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan sampai assalamualaikum, waalaikumsalam. Gak kerungu, jadi fitnah. Cerita namanya sombong yo. Aku ketemu salam gak dijawab, padahal jawab. Tapi kena. Para jamaah, mohon maaf, hati-hati. Setan itu kadang-kadang godhok lomba sampe dari situ. Kadang-kadang kalau mbak sampean papasan mbek koncone padha jamaah apa iki ketemu. Situ salam, assalamualaikum. Situ konsentrasi nang ngarep gue beda motor. Gak ero nek disalam. Nggak tahu kalau disalam. Cerita nang konyo lho ya apa amar iku
nang embong tak sopo, tak salam lu gak jawab, kok sombong ya lo. Enggak boleh cerita seperti itu. Kenapa? Karena bisa jadi apa? Mbah Amr tadi itu nggak tahu nek sampean salam. Nggih. Karena dia konsentrasi ke depan. Ini hati-hati para jamaah. Kadang-kadang kalau nggak salah begitu. Sering menyampaikan sesuatu yang tidak baik kepada temannya. Padahal kalau misalnya kalau mau seudon kepada orang itu harus ada 1000 alasan. 1000 alasan dulu. Yang saya mencari-cari, kenapa dia tadi kok gak jawab salam gue? Oh, mungkin karo. Oh, mungkin gak ndelok aku. Oh, mungkin wis tuwek gak krungu. Oh, mungkin konsentrasi nang dalan. Oh, mungkin itu yang harus kita cari. Sehingga seudon itu terhindar. Sehingga setan tidak mudah adu domba kelompok sampean. Kan ini banyak terjadi hal semacam itu, ya, ketemu nang dalan disopo gak semaur dikira sombong rek. Apa maneh pas tuku mobil anyar. Ayo kait duwe mobil disopo gak noleh. Oh, kadang-kadang ngono ya. Apa maneh mari mulih lunga kaji. Nggih. Padahal dia nggak tahu, dia tidak mendengar. Itu Pak Nggih. Ini yang kita sampaikan. Ada yang lain? Enggak Pak? Waalaikumsalam. Pertanyaan yang bagus. Para jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang zamannya toleransi. Ya, toleransi itu harus dibuktikan salah satunya dengan ketika salam di acara-acara resmi. Salamnya macam-macam. Ada 5 agama di Indonesia harus disebutkan semuanya. Harus disebutkan semuanya. Apakah begitu namanya toleransi? Boten. Para jamaah, innad dina indallahi Islam. Tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali Islam. Kita punya keyakinan seperti itu. Kita harus punya keyakinan seperti itu. Mohon maaf, memang agama samawi ada berapa? 3. Agama samawi, Yahudi, Nasrani, Islam. Selain itu agama arti, agama bumi. Konghucu, Sinto, ya, Batu Lucul, ya, wis sembarang kali pokoknya. Agama itu agama arti. Agama para jamaah samawi 3 ini, Yahudi, apakah baik? Baik, tapi zaman dahulu. Di zamannya dahulu, ketika ada Taurat, ada Zabur. Ya, bagus. Tapi ketika Nabi Isa diutus, Yahudi secara otomatis masa berlakunya habis. Ya. Ini Indomie expired tente. Yang nggak berlaku. Di masa dulu baik. Ya. Di zaman global kemudian Nabi Isa turun kurang lebih 1500-1600 berlakunya. Nabi Muhammad diutus. Saat itu agama Nasrani bagus. Saat itu. Tapi ketika Nabi Muhammad diutus, masa berlakunya agama Nasrani sudah habis. Kalau agama mereka bagus, iman mereka bagus, pasti mereka akan mengikuti. Ya. Yang dari Yahudi akan masuk Kristen, Nasrani. Yang dari Nasrani akan masuk Islam. Dan alhamdulillah agama Islam masa expirednya masih belum nyampe. Islam masih berlaku sampai kiamat.
Ini maksudnya apa? Hubungannya dengan salam maut. Maksudnya para jemaah, banyak orang-orang yang didanai untuk sekolah agama di luar negeri, bukan di tempat Islam. Mereka belajar agama Islam di Amerika, belajar agama Islam di Universitas Inggris. Yang notabene mereka itu benci dengan Islam, didanai, dibiayai, kemudian pulang-pulang membawa pesanan mereka. Apa pesanannya? Supaya menyampaikan semua agama itu sama. Semua agama memiliki hak untuk masuk surga. Bisa jadi yang masuk surga agama A, yang Islam nggak masuk surga. Bisa saja. Ini misi mereka. Kemudian disusupkan racun-racun pluralisme dan lain sebagainya. Kemudian memberi label-label pada orang Islam-Islam yang senang ngaji, Islam-Islam yang memegang sunnah dengan julukan-julukan yang menakutkan. Sehingga apa? Yang menyatakan semua agama sama, semua agama itu punya hak masuk surga dan lain sebagainya itu tertanam kepada masyarakat sampai tertanam kepada pemerintahan, sehingga kalau sampai tidak boleh merasa agamanya paling benar. Kalau mengucapkan salam supaya nggak menyakiti mereka, sampaikan salam mereka juga. Ya, betul. Jadi assalamualaikum dok, nggak cukup belum hemen, nggak perlu mengucapkan salam yang lain. Kalau mereka yang berdiri di mimbar, sampaikan salam mereka, monggo. Cuma Islam mengajarkan bagaimana cara menjawabnya. Kan betul. Tapi kalau kita yang menyampaikan salam kepada mereka, sampaikan salam assalamualaikum minimal. Yang salam-salam yang lainnya itu tidak perlu. Apakah kita tidak toleransi? Toleransi bukan seperti itu, bro. Sampaikan begitu. Toleransi itu kamu beribadah, kita sudah monggo silakan kamu ibadah. Lakum dinukum waliyatin. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Silakan kamu menyembah apa yang beribadah sesuai ajaranmu. Monggo, saya nggak akan mengganggu kamu. Nggak akan mengganggu kamu. Dengan adanya gereja, dengan adanya wihara, dengan adanya kelenteng, kemudian di situ gerejanya berdiri megah, wiharanya berdiri megah, kelentengnya berdiri megah, tidak dirusak. Itu salah satu bentuk hasil toleransi umat Islam, apalagi umat Islam di Indonesia mayoritas. Kalau mereka tenang ibadah di sini, itulah bentuk toleransi kita. Ya, kenapa? Karena itulah Islam mengajarkan. Ya. Kalau salam seperti itu, Islam tidak mengajarkan. Makanya satu-satunya agama yang punya prinsip adalah Islam. Innad dina indallahi Islam. Tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali prinsip. Agama lain ono riya iko selamat riya iko, riya iki selamat riya iki. Kan seperti itu. Kenapa? Karena tidak punya prinsip. Toleransi kita, nek dok kantor kalau mbak sampean ono wong agamane selain Islam, ya sampean persilakan, Mas, wayahe sampean ibadah monggo, sampean ibadah, kasih kesempatan, itu toleransi. Seperti itu. Ini sedikit apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.